Nah, hari ini kita akan diskusi lagi membahas soal-soal TBS khusus untuk subtes kemampuan verbal. Kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah nonton video tentang pembahasan kemampuan verbal, hari ini kita akan bahas subtopik yang terakhir ya. Jadi topiknya itu adalah tentang kemampuan penalaran logis khususnya di kemampuan menarik kesimpulan. Nah, sebelum itu teman-teman nggak bosan-bosan aku mengingatkan teman-teman untuk eh, memahami setiap tes yang akan dikeluarkan oleh LPDP, khususnya di TBS ya. Jadi teman-teman mungkin sumber learningnya itu nggak cuma dari Indonesia aja, tapi bisa dari sumber yang lain. Tapi harus pahami dulu apa saja sih sebenarnya tes-tes yang diberikan. Oke, jadi tes kemampuan verbal untuk topiknya penalaran logis atau kemampuan menarik kesimpulan itu sebenarnya memang merupakan bagian dari penalaran verbal di TPS. Seperti yang teman-teman udah ketahui ya, bahwa akan ada 23 soal tentang penalaran verbal, di mana teman-teman dikasih waktu 30 menit. Jadi satu soal itu durasi pengerjaannya itu kurang lebih 1 menit 18 detik. Gitu. Nah, eh, untuk materi ini sebenarnya materinya tidak terlalu sulit ya, karena biasanya ada rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan. Tapi aku izin share apa sih tips yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal-soal penalaran logis, khususnya untuk eh, kemampuan menarik kesimpulan. Jadi di materi ini teman-teman akan diukur kemampuan bagaimana menarik kesimpulan verbal silogisme gitu ya dari dua atau lebih pernyataan atau kita sebut premis. Jadi di soal itu akan diberikan pernyataan-pernyataan dan teman-teman harus menarik kesimpulan dari situ. Nah, tips yang pertama, teman-teman bisa pahami atau ya memahami teks atau memahami pernyataan yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa langsung paham dalam sekali baca, teman-teman bisa ulangi hingga itu mengerti maksudnya apa. Lalu teman-teman bisa uraikan juga pernyataan itu menjadi bagian-bagian lebih kecil supaya lebih mudah dipahami. Nah, tantangannya adalah teman-teman kan eh, komputer based test ya, jadi tidak bisa mencoret-coret soal. Jadi teman-teman bisa membuat coretan di kertas coret-coret teman-teman dengan memenggal kata atau mengambil part-part kecil yang penting saja dari soal gitu. Terus tips yang kedua, teman-teman bisa identifikasi kata kunci dan pola logika yang ada di premis yang diberikan gitu ya. Jadi misalkan kata kuncinya jika titik-titik maka titik-titik gitu atau tidak semua beberapa atau ada gitu. Itu apa kata kunci yang biasanya muncul dalam soal-soal logika gitu. Terus ada beberapa metode untuk menarik kesimpulan yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, cuman saya ulangi lagi. Eh, itu ada tiga. Ada modus ponens yang bentuknya jika P maka Q, kemudian ada pernyataan lain itu menyatakan P, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Q. Jadi P, Q itu adalah premisnya, pernyataannya ya. Ini hanya disimbolkan dengan P dan Q aja. Terus ada modus tollens juga. Jika P maka Q, kemudian ingkaran Q. Ingkaran tuh tidak gitu ya, tidak Q. Maka kesimpulannya apa? Oh, tidak P karena Q-nya tidak terjadi gitu. Berarti P-nya juga tidak terjadi gitu. Atau silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, teman-teman bisa narik kesimpulan apa? Karena Q-nya berulang 2 kali, teman-teman bisa tarik kesimpulan bahwa P maka R gitu. Nah, bentuk yang seperti itu. Lalu ketika kita mengerjakan soal penalaran logis, khususnya untuk silogisme, kita harus menggunakan logika berpikir yang tertutup. Artinya, kita tidak boleh memasukkan data, memasukkan informasi lain selain dari premis yang diberikan. Jadi, mengerjakannya itu teman-teman nggak boleh pakai perasaan, gitu ya. Nggak boleh banget pakai perasaan. Kita harus berdasarkan data, berdasarkan informasi yang ada di soal. Jadi tidak boleh menambah-nambahnya dengan
apa ya, informasi yang kita tahu gitu. Itu nggak boleh banget ya. Harus pakai logika berpikir tertutup gitu. Nah, ada 3 bentuk ya, misalnya kayak bentuk semua. Biasanya kan soal itu tadi yang diberikan silogisme itu jika maka gitu ya, bentuknya preposisi. Jadi kalau misalkan pun ada bentuk semua, teman-teman sebenarnya bisa merubahnya ke dalam bentuk eh, jika maka gitu. Misalkan ya, semua semut adalah serangga. Itu kan tidak ada pernyataan jika maka ya. Tidak ada kata kunci jika maka. Nah, tapi dia bisa dirubah gitu. Dirubah dengan cara eh, semua semut adalah serangga, itu kita rubah jika ada semut, maka dia adalah serangga. Artinya dia akan digolongkan serangga kalau dia adalah semut. Tapi apa namanya, selain itu bukan berarti, karena semua semut hanya untuk semut doang gitu ya yang dikategorikan sebagai serangga. Terus yang kedua, bentuk tidak ada gitu, ada bentuk yang tidak ada, contohnya misalkan tidak ada pemain bola yang suka makan coklat, itu juga bisa kita rubah ke dalam bentuk apa namanya, jika maka gitu ya. Jika ada pemain bola, maka dia tidak suka makan coklat. Kenapa? Karena tadi pernyataannya atau premisnya itu bentuk tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan nggak ada yang suka berarti kayak gitu. Jadi teman-teman bisa rubah bentuknya. Atau bentuk yang ketiga teman-teman misalnya ada bentuk ada. Nah sebenarnya kalau di soal-soal teman-teman tuh cenderung sering menemukan bentuk yang B dan C. Sebagian itu. Kalau ada itu sebenarnya memang menurut aturan logika salah gitu ya. Karena dalam aturan logika yang benar itu bentuk asalnya harusnya eh, berasal dari kata some yang artinya selalu, at least one. At least one berarti setidaknya ada satu gitu. Misalkan dia bilang ada bebek yang berwarna hitam, artinya paling tidak ada satu yang berwarna hitam. Karena kalau misalkan kita bilang beberapa bebek berwarna hitam atau sebagian bebek berwarna hitam, berarti eh, sebagian lainnya itu ada yang bukan hitam gitu. Itu sebenarnya agak salah. Tapi kita bisa berpatokan pada apa ya, bentuk soal yang sering ditemukan saja. Gitu. Oke, nah buat teman-teman hari ini langsung aja ya, seperti biasa sebelum kita diskusi tentang topik ini, teman-teman kita persilahkan dulu untuk menjawab soal, ada 15 soal, itu di deskripsi, teman-teman boleh klik linknya di bawah gitu ya, silakan dikerjakan dulu. Oke, oke, udah cukup waktunya ya. Ya, teman-teman eh, tadi udah sempat catat ya apa jawaban teman-teman dari setiap soal yang udah dikerjain. Nah, sekarang waktunya kita akan diskusi, kita akan bahas. Kalau teman-teman merasa ada yang perlu dicatat gitu ya, ada hal penting yang perlu dicatat, silahkan banget dicatat ya. Ya, di pause videonya lalu dibuat catatan dan catatannya menyesuaikan sama teman-teman sekalian ya. Mau dicatat versi seperti apa? Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari nomor 1 nih. Nah, di soalnya tidak ada tidak satupun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Premis yang kedua, semua karyawan kontrak adalah satpam. Nah, tadi aku sudah sempat bahas ya teman-teman ya. Teman-teman boleh merubah premis yang bentuknya tidak ada itu menjadi premis implikasi jika maka. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rubah ini, berarti kita bisa bilang bahwa tidak ada satupun karyawan kontrak boleh mengambil cuti, itu jadinya jika ada, ini misalkan aku bilangnya ini ya, P ya, aku simbolkan P, ini Q. Berarti ini jika gitu ya, P maka tidak Q kan? Kenapa? Karena tidak ada satupun pegawai kontrak yang boleh mengambil cuti. Artinya kalau dia pegawai kontrak, dia tidak boleh.
mengambil cuti. Gitu kan ya? Oke, terus semua karyawan kontrak adalah satpam. Berarti ini kan masih sama ya premisnya. Berarti ini P gitu dan ini adalah R karena dia adalah informasi baru gitu. Kan tidak ada informasi satpam di eh, premis yang pertama. Jadi kita pakai R aja simbolnya. Nah, karena di sana ada semua, ada kata semua, berarti kita bisa ubah jika ada karyawan kontrak, maka dia adalah satpam gitu. Nah, gimana narik kesimpulannya kalau kayak gini? Jika P maka tidak Q. Jika P maka R, maka kesimpulannya seperti apa? Nah, kalau bentuknya seperti ini, teman-teman bisa ambilnya tuh dari yang paling terakhir gitu ya. Yang paling terakhir. Apa? Yang paling terakhir adalah R, ini kan? Ini kesimpulannya gini. R maka tidak Q. Coba kita cari ya. Beberapa satpam tidak boleh mengambil cuti. Enggak, karena semua satpam adalah karyawan kontrak, gitu ya. Eh, Berarti semuanya tidak boleh mengambil cuti. Semua satpam boleh mengambil cuti. Boleh enggak? Enggak, karena satpam adalah karyawan dan karyawan kontrak nggak boleh ngambil cuti. Berarti ini udah salah gitu ya. Tidak ada satu orang satpam pun yang mengambil cuti. Benar nggak? Iya, karena tidak ada satupun itu sama aja kayak semua kan ya. Jadi semua ini sama aja kayak semua R, maka semua R Q gitu. Jadi jawabannya adalah C. Tidak ada satupun satpam yang boleh mengambil cuti atau semua satpam ya semua satpam tidak mengambil cuti gitu. Ini kan. Oke. Mudah-mudahan benar ya jawaban teman-teman ya. Jawabannya jadinya C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu semua ada kontornya kok. Premis 1 sama premis 2. Kontornya tuh semua. Nah, pernyataan 1, semua penjahit mengetahui berbagai jenis benang. Sama kayak tadi, teman-teman. Kita bisa ngambil informasi yang eh, apa ya, penting-pentingnya aja dulu gitu ya. Karena kan kita nggak bisa coret-coret soal ya. Kan CBT. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Ini kita rubah aja ke dalam implikasi. Semua penjahit mengetahui berbagai jenis makanan. Berarti jika ada penjahit, misalnya ini P, ini Q, ini berarti P juga, ini kata baru berarti R gitu ya. Berarti jika P, maka ya eh, dia Q karena mengetahui semua bahan, dan jika P maka R karena dia memiliki benang gitu. Maka kesimpulannya apa? Lagi-lagi ambil aja dari yang terakhir gitu ya. R maka Ki. R maka Ki apa? Berarti semua ya, semua. Coba kita lihat. Semua penjahit mengetahui berbagai jenis benang pasti memiliki berbagai jenis bahan pasti memiliki benang. Enggak ya? Karena penjahitnya udah enggak dibuat enggak dimasukin lagi gitu. Bentar. Kita tahan dulu yang ini. Yang A, semua penjahit pasti memiliki benang dan dapat mengetahui berbagai jenis bahan. Oke, kita simpan juga. Sebagian barang, oke ini bukan. Sebagian penjahit mengetahui, enggak, karena semuanya. Ada penjahit yang memiliki benang, atau kalau ada berarti enggak semua, berarti ini bukan. Nah, pilihan kita itu tinggal A sama B. Ya, tinggal A sama B. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, yang mana yang jadi jawaban? A atau B? Oke, A atau B? Iya, jawabannya adalah
B, gitu ya. Kan kita membuat kesimpulannya dari yang paling terakhir. Jadi semua penjahit yang memiliki benang dapat mengetahui berbagai jenis bahan. Jadi nggak kita balik gitu. Oke, untuk soal nomor 2 jawabannya B. Mudah-mudahan jawaban teman-teman benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang nomor 3. Ini lebih simpel dari yang sebelumnya karena bentuknya sudah berupa implikasi, jika maka gitu ya. Jadi musim hujan, maka mie rebus meningkat. Berarti bisa kita bilang ini P, ini Q. Penjualan mie rebus menurun, berarti lawannya. Lawan itu berarti tidak gitu ya, ingkarannya. Jadi kita bisa bilang ini ingkaran Q atau negasi Q. Premisnya P, kalau kita bikin rumus ya, jika P maka Q, kemudian ingkaran Q, maka kesimpulannya apa? Pasti ingkaran P. Kalau ingkaran P apa? P-nya adalah musim hujan, berarti ingkarannya tidak musim hujan. Oke, ini gampang banget ya. Jawabannya adalah B. Gitu. Oke, masih semangat ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke. Nomor 4. Nah, di sini ada pernyataan orang berkumis belum tentu galak. Orang galak belum tentu orang tua. Yanto mempunyai kumis. Oke, kita bikin premis aja ya. Ini udah premis, maksudnya kita bikin implikasi. Jika dia berkumis, belum tentu galak. Belum tentu tuh, gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa lah ya. Bilangnya kayak gini aja, galak. Orang yang galak belum tentu orang tua. Yanto ada kumisnya. Nah, Yanto ada kumisnya. Kesimpulannya apa? Iya, jawabannya kalau Yanto belum tentu orang tua, apakah benar? Gitu kan? Seret, seret gitu ya. Karena ini sebenarnya ada belum tentu. Ini juga belum tentu. Berarti teman-teman boleh coret kumisnya itu. Sorry, kumis lagi. Coret kata galaknya. Berarti kalau Yanto punya kumis, maka dia belum tentu orang tua. Jadi jawabannya adalah A, gitu. Kan implikasinya kayak gini ya, teman-teman ya. Kumis, maka dia belum tentu orang tua. Gitu. Oke, jadi jawabannya A. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada trik lain yang mungkin bisa teman-teman gunakan adalah mencoret kata yang sudah berulang di premis gitu. Jadi kan premisnya misalnya kayak tadi tuh, jika P maka Q, jika Q maka R. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya apa gitu. Q-nya kan udah berulang 2 kali ya. Teman-teman bisa coret. Jadi kesimpulannya nanti jika P maka R, karena tinggal P maka R doang yang belum tercoret. Nah, kalaupun nanti teman-teman ketika ketemu soal, dia nggak ada bentuk yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kata atau pernyataan yang sifatnya itu implikasi. Sorry, ekivalen. Ekivalen itu setara atau sama maknanya, gitu ya. Jika P maka Q itu ada eh, apa namanya? Ada kesetaraan, gitu ya. Jadi dia bisa disetarakan atau dia senilai kebenarannya dengan ingkaran P atau R gitu. Nanti mungkin kita akan ketemu soalnya ya. Jadi ini hanya sekilas saja untuk bisa teman-teman apa namanya buatkan catatan. Jadi ketika ada jawaban tapi di pilihan tidak ada bentuk implikasi, teman-teman bisa cari jawaban yang nilainya setara dengan implikasi itu.
Oke, kita akan masuk ke nomor 5 ya sekarang ya. Nah, di nomor 5 ada dua premis. Jika bulan depan penjualan melonjak, maka karyawan mendapat bonus. Premis yang kedua, jika pemasaran berhasil dalam event, maka bulan depan penjualan melonjak. Berarti kita bisa kasih pemisalan dulu ya. Jadi di bulan depan penjualan melonjak itu P, maka karyawan mendapat bonus itu Q. Kita punya premis pertama jika P maka Q. Lalu yang kedua, jika pemasaran berhasil dalam event, berarti ini kan nggak ada pernyataan sebelumnya, berarti ini pernyataan baru, R gitu ya. Maka bulan depan penjualan melonjak. Itu sudah ada, kata itu sudah ada di premis satu, berarti ini adalah pernyataan P gitu ya. Nah, sekarang kita akan tarik kesimpulan. Kalau sebelumnya teman-teman, aku sudah pernah menjelaskan bahwa ketika ada pernyataan yang sudah berulang di dua premis, maka teman-teman boleh coret itu, gitu ya. Boleh coret itu. Berarti teman-teman boleh coret P-nya, maka nanti kesimpulannya adalah R maka Q, gitu ya. R maka Q. R maka Q itu berarti jika pemasaran berhasil dalam event, maka karyawan mendapat bonus. Tapi ada nggak pernyataan itu? Nah, di pilihan itu nggak ada. Eh, ini R, maka P, itu nggak ada di pilihan, teman-teman. Nah, gimana caranya kita dapat jawabannya, dan jawabannya tuh tetap sesuai sama kesimpulan yang udah kita dapat. Nah, tadi aku udah sempat menjelaskan bahwa ada pernyataan yang nilainya itu setara atau ekivalen ya. Jadi kalau misalkan ada R maka Q ya, teman-teman ini bisa eh, mencari kesetaraan dari bentuk implikasi ini. Apa setaranya? Teman-teman bisa balik. Jadi dia bisa setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Dibalik tapi bentuknya ingkaran atau negasi gitu. Berarti ini kalau kita cari bentuk setaranya itu adalah negasi Q maka negasi R. Dibalik ya, negasi Q maka negasi R. Q-nya apa? Karyawan dapat bonus. Berarti negasinya apa? Atau ingkarannya apa? Karyawan tidak dapat bonus, gitu ya. Terus maka ingkaran R atau negasi R. R-nya adalah pemasaran berhasil dalam event. Berarti ingkarannya pemasaran itu tidak berhasil dalam event. Mana tuh jawabannya? Coba kita lihat. A itu salah. Tidak ada bonus bulan depan, maka penjualan tidak melonjak. Tidak ada penjual. Oke. Jika karyawan mendapat bonus, maka pemasaran berhasil dalam event itu. Hmm, oke. Tapi bentuknya bentuknya kebalikan dari R maka Q ya. Itu jadi Q maka R. Jika karyawan mendapat bonus, maka perusahaan tidak mendapat keuntungan. Enggak. Ini pasti bukan. Jika bulan depan penjualan melonjak, maka event itu berhasil. Enggak, karena dibalik. Gitu ya. Ini juga bukan. Jika karyawan mendapat bonus, maka pemasaran berhasil dalam event itu. Hmm, harusnya negasi ya, harusnya. Karena kesetaraan itu tidak bisa dibalik ya, teman-teman ya. Bentuknya harus harus negasi P atau Q, tapi kita nggak punya di situ. Berarti ini bisa kita bilang jawabannya itu hmm, B deh. Karena itu yang paling mungkin. Walaupun sebenarnya dari premis atau kesimpulan yang kita buat, itu kita nyoret P kan ya. Kita nyoret P. Jika R, maka Q, karena P-nya berulang dua kali. Tetapi di pilihan jawaban itu adanya C. C itu tidak negasi. Jika karyawan mendapat bonus, maka pemasaran dalam event itu berhasil. Harusnya kan berhasil dulu, baru dia dapat bonus ya. Ya nggak? Harusnya dia eh, kebalikan, berhasil dulu baru dia dapat bonus, bukan dia dapat bonus baru berhasil, karena bentuknya harus kebalikan gitu. Jadi yang paling mungkin untuk jadi jawaban itu adalah di gitu.
Oke, ini soal nomor 5, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita move sekarang ya ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ada kata semua dan sebagian lagi nih. Gimana cara mengerjakan soal ini? Kalau sebelumnya, tadi aku bilang teman-teman bisa ubah eh, premisnya. Jadi kalau ada kata semua, itu bisa jadi implikasi. Cuman ada cara lain juga yang teman-teman bisa pakai. Eh, Teman-teman bisa catat ini gitu ya sebagai pengingat, karena sebenarnya nggak mesti pakai rumus ngerjainnya. Cuman ketika ada rumusnya, mungkin lebih gampang untuk mengingat polanya. Gitu ya, pola dalam menarik kesimpulan. Kalau kita sudah punya pola, itu lebih cepat sebenarnya dapat jawabannya gitu ya, tanpa perlu memahami kata-katanya. Oke, jadi ketika ada premis yang bentuknya itu semua sebagian, teman-teman boleh ubah mengguna apa? Teman-teman boleh menarik kesimpulan pakai rumus ini. Ini note-nya ya. Kalau ada semua A gitu ya, semua A itu B gitu. Kemudian ada kata sebagian A adalah C, maka kesimpulannya ada beberapa ya. Eh, Kesimpulannya itu bisa aja sebagian A itu adalah B dan C, atau sebagian A adalah C dan B, atau ya ini ya. Jadi bisa bentuknya gini, sebagian A adalah C dan B, atau sebagian B adalah C, atau sebagian A yang C, karena kan sebagian A itu maka C gitu ya, dia adalah B. Gini, ini bentuk yang bisa teman-teman pakai gitu. Terus eh, ada lagi kalau misalkan dia berulang, misalkan semua A adalah B, sebagian C itu adalah A. Maka nanti kesimpulannya apa? Bisa dibuat sebagian C maka B. Itu karena A-nya udah berulang sekali. 2 kali gitu. Ada lagi nggak bentuk yang lain? Ada yang bentuknya kebalikan ya, teman-teman ya. Misalkan ini semua B adalah A. Sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebagian B maka C. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang ini. Ini note-nya aja ya, boleh dicatat. Kita mulai bahas nomor 6. Semua orang yang hobi membaca tahan berjam-jam di depan buku. Berarti kita bisa tandain ini pernyataan pertama. Tahan berjam-jam di depan buku. Itu pernyataan, bukan pernyataan ya, kata gitu ya. Bukan kata juga, apa tuh? P, P dan Q, A atau B gitu. Ini A-nya, ini B-nya. Tapi katanya semua gitu ya. Terus ada sebagian mahasiswa gitu ya, tidak tahan. Berarti ini adalah ingkaran B. Ini adalah pernyataan baru ya, C ya. Gitu. Nah, kita pakai rumus yang mana kalau kayak gini? B-nya yang berulang, tapi satunya tuh pakai negasi, satunya enggak. Gitu. Apa sih yang jadi kesimpulan di soal ini? Eh, yang pasti bukan semua, pasti sebagian nih jawabannya. Ini udah kita coret aja ya semuanya. Bukan orang yang hobi baca kayaknya juga enggak itu. Nah, pilihan kita tuh tinggal D sama E. Sebagian mahasiswa tidak hobi baca atau sebagian orang tidak hobi baca. Nah, yang mana yang jadi kesimpulannya? Karena itu negasi B di ujung, kan bentuknya itu di ujung berarti kata terakhirnya adalah mahasiswa. Ya, kata terakhir maksudnya tuh di sininya itu adalah C duluan baru B baru A gitu ya. Berarti kesimpulan kita adalah D. Sebagian.
mahasiswa itu tidak hobi membaca. Kenapa? Karena sebagian mereka tidak tahan berjam-jam di depan buku. Kalau orang yang hobi baca, harusnya dia tahan berjam-jam di depan buku. Itu berdasarkan premis yang ada gitu ya. Berarti jawabannya harusnya B. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung move ke nomor 7 ya. Nah, di nomor 7 masih tentang semua sebagian nih. Eh, semua penumpang kereta memiliki tiket. Tiker ya. Kayaknya itu tiket ya, bukan tiker. Semua penumpang memiliki tiket. Sebagian pemudik dari Jakarta itu penumpang kereta. Berarti ada semua A yang B, gitu ya, yang punya tiket, dan sebagian C itu adalah A. Gampang banget kalau ini, karena kita udah sempat bahas. Kesimpulannya apa? Ya, sebagian C adalah B, gitu ya. Berarti sebagian, yang jelas ini bukan. Kalau tidak ada tuh berarti semua ya. Beberapa atau sebagian itu yang maknanya sama. Sebagian C, C-nya apa? Pemudik dari Jakarta. Terus B apa? Memiliki tiket. Berarti jawabannya D. Y gitu. Gampang banget. Ya, gimana? Udah 7 nomor, masih semangat? Kita masih punya 8 nomor lagi yang belum dibahas. Oh ya, dari 7 nomor semua teman-teman pada benar atau enggak nih? Benar ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita langsung ke nomor 8. Nah, di sini ada 3 premis nih, teman-teman. Ada semua. Kita bikin pernyataan lagi ya, pakai simbol aja. Peserta kuis itu Kaskuker, berarti P, sorry, semua aja. Semua P itu Q, semua Q itu adalah R, dia suka berteman. Cakra, peserta kuis. Berarti Cakra, peserta kuis itu adalah P. Apa kesimpulannya? Karena ininya sama, kan itu semua ya. Berarti kan ya nggak semua juga karena Cakra doang yang disebutin. Kesimpulannya apa? Tinggal R doang. Udah R gitu. Apa? Cakranya adalah untuk jawaban ini, cakranya adalah peserta. Berarti cakranya adalah orang yang suka berteman gitu ya. Jadi jawabannya C. Y, nomor 8-nya C. Karena cakra adalah P, kan semua ya pernyataan 1, 2-nya sama-sama semua. Berarti tidak ada kata sebagian. Nggak akan sebagian. Semua peserta kuis adalah kaskuker. Semua kaskuker itu orang yang suka berteman. Cakra, peserta kuis. Otomatis kesimpulannya R. Cakra P, maka R. Cakra suka berteman. Jadi jawabannya C. Oke, pasti ini benar ya, jawaban teman-teman ya. Karena masih bisa masuk logika gitu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Semua penduduk miskin ditanggung biaya berobatnya oleh pemerintah. Nah, ini aku rubah aja ya. Karena kan ini bisa jadi premis, implikasi. Ini P, maka Q. Kenapa semua? Jika penduduk miskin, maka berobatnya ditanggung pemerintah. Pak Somad itu sendiri, berarti tidak Q. Karena dia bayarnya sendiri. Berarti tidak dibiayai oleh pemerintah kan? Ingkaran Q. Masih ingat nggak tadi? Kalau ada P maka Q, kemudian ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. P-nya apa? Penduduk miskin. Berarti Pak Somad apa? Ingkaran P. Tidak miskin. Jawabannya D. Ini pasti benar juga, karena gampang. Oke, udah 9 nomor. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, semua WNI yang berusia 17 tahun memiliki KTP. Ini kita pakai P dan Q aja ya. Jika P, maka Q.
Semua yang memiliki KTP itu tercatat sebagai pemilih dalam pemilu. Berarti ini Q, maka R, kan? Kesimpulannya apa? Lihat teman-teman, itu ada pernyataan yang berulang. Apa pernyataan yang berulang? Memiliki KTP. Kesimpulannya P, maka R. P-nya apa? WNI berusia 17 tahun. R-nya apa? Terpilih sebagai, bukan terpilih, tercatat sebagai pemilih saat pemilu. Berarti jawabannya apa? B. Gitu ya? Gampang. Kayaknya soal yang seperti ini tuh eh, selama tahu rumusnya ya, boleh dibuat dalam premis dan jawabannya lebih akurat menurut. Karena sekali lagi, teman-teman harus ingat ya, kita tidak boleh menambahkan informasi baru di dalam soal atau kita melibatkan perasaan kita gitu dalam mengerjakan soal ini, jangan. Pokoknya kesimpulan yang kita buat itu harus berdasarkan data yang ada dari soal yang diberikan gitu. Jadi kalau di soal itu tidak ada kata-kata itu, kemudian di pilihan jawaban itu muncul kata baru, itu jangan dipilih. Karena itu pasti salah. Gitu ya. Oke, kita masih punya 5 nomor lagi. Gimana? Masih semangat? Semangat dong ya. Kita lanjut ya ke nomor 11. Oke. Jika bencana kekeringan melanda, maka pasokan air berkurang. P, maka Q. Jika padi tumbuh subur, maka panen meningkat. Tidak ada kata itu sebelumnya. Berarti ini adalah pernyataan baru. Kita bikin R, maka S, gitu ya. Kan nggak ada. Bencana kekeringan melanda atau panen tidak meningkat. Bencana kekeringan melanda atau panen tidak meningkat. Ini kita bisa, sorry. Ada bencana kekeringan melanda, berarti P, atau panen tidak meningkat. Ingkaran S. Gitu ya. Apa nih jawabannya? Berarti kan kalau misalkan ada pernyataan atau, kita bisa bikin kesetaraan ya tadi ya. Teman-teman masih ingat nggak kesetaraan yang aku bilang tadi? Jika P maka Q. Atau ini sebenarnya bisa dibalik ya teman-teman ya. Lingkaran S atau P. Lingkaran S atau P itu dia juga setara dengan jika S maka P. Gitu. Jadi jika S maka P, P-nya boleh bercoret satu kali. Maka di soal ini kesimpulannya apa? P maka Q, R maka S, S maka P. Maka kesimpulannya apa? Ini boleh coret ya, karena dua kali, ini juga boleh coret. Berarti R maka Q. R maka Q ada nggak di pilihan itu tuh? Nggak ada pernyataan yang jika maka. Cari aja apa namanya ya, kesetaraannya, pernyataan yang setara sama ini. Pernyataan yang setara sama ini itu adalah lingkaran R atau Q. R-nya apa? R-nya adalah padinya subur, berarti padinya tidak subur gitu ya. Atau Q, Q-nya berarti pasokan airnya berkurang. Ada nggak? Oke, atau dibalik ya, ini benar jawabannya A. Karena ini bisa setara dengan kebalikannya. Q, maka lingkaran padinya, pasokan airnya berkurang atau padinya tidak subur. Gitu. Oke, nah aku ingetin teman-teman, kalau ada premis yang bentuknya adalah implikasi, implikasi itu jika maka, tolong teman-teman hafalkan bentuk setaranya, bentuk ekivalennya. Karena bisa aja bentuk soalnya kayak gini, mungkin teman-teman bisa jawab ya tanpa mengingat rumusnya. Tapi akan lebih cepat waktu menyelesaikan soalnya ketika kita udah ingat
ini polanya tuh nanti pakai rumus yang mana. Menurutku ya, jadi teman-teman bisa catat, bisa ingat. Semakin sering berlatih soal biasanya itu akan sering ketemu soal yang kayak gini, cepat ingatnya. Jadi nggak mesti dihafal gitu ya. Kita lanjut ya, masih ada 4 soal lagi ke nomor 12. Jika saya mendaki gunung, maka saya akan beli sepatu gunung. Jadi ini adalah P, ini adalah Q. Jika saya beli sepatu gunung berarti Q, maka saya bongkar celengan berarti R. Jika P maka Q, Q maka R, kesimpulannya coretkan Q-nya ya. P maka R. Berarti jika saya mendaki gunung, maka saya bongkar celengan. Jawabannya I. Nggak nyampe ya 1 menit 18 detik ya. Ternyata soal verbal itu nggak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 18 detik. Bisa aja 18 detik selesai. Atau kurang dari 18 detik. Tergantung bentuk soalnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13 sekarang. Tidak ada siswa anggota marching band yang menjadi anggota PMR. Berarti kita bisa rubah tidak ada tuh berarti dirubah ke dalam implikasi tadi ya. Tidak ada tuh berarti jika marching band, MB aja ya, aku singkat ya. Jika marching band, maka tidak PMR. Benar ya? Oke, lanjut. Kadang-kadang siswa mengambil ekskul basket merupakan anggota marching band. Gimana? Berarti kadang-kadang tuh ya ada siswa yang ngambil basket. Berarti jika basket, maka kan kadang-kadang ya, kadang-kadang eh berarti jika dia ambil basket, dia bisa aja anggota marching band. Nah, kesimpulannya apa nih kalau kayak gini? Kesimpulannya adalah ya yang apa namanya ya? Yang dicoret kan marching band-nya ya, karena dia udah muncul 2 kali kan. Berarti jika basket, maka dia tidak PMR. Oke, jika. Oh ya, tadi kan yang basket itu kadang-kadang ya, berarti harus kadang-kadang. Kadang-kadang siswa anggota marching band menjadi anggota PMR. Oke, kadang-kadang. Kadang-kadang siswa yang mengambil ekskul basket tidak menjadi anggota PMR. Oke, salah dong yang A ya. Yang benar adalah D. Karena harus ngambil basket. Premisnya kan yang udah kita coret marching band, jadi nggak mungkin A. Gitu. Jawabannya D. Yeay. Lanjut ya. Ke soal nomor 14. Semua pengunjung taman senjakala membawa bekal makanan dan tikar. Oke, berarti ini semua, ini bawa ini. Kita bisa bilang jika ini P, ini Q ya. Jika P, maka Q. Tidak ada, berarti semua dong. Ya kan? Tidak ada warga Sevilas yang membawa makanan eh, dan tikar. Berarti semua yang bukan tidak ada tuh berarti semuanya ya semua itu kan pernyataan baru ya, itu kata baru berarti kita bikin R yang membawa tikar. Tidak ada warga yang membawa tikar berarti semua warga Sevilas itu tidak bawa tikar. Tidak, Cuk. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti eh, tidak ada warga Sevilas yang
Iya, tidak ada ini jawabannya dia ya. Jika P maka Q, jika R maka tidak Q. Berarti kesimpulannya tidak ada R yang mengunjungi P. Gitu. Oke, soal terakhir teman-teman. Kita di nomor 15. Nomor 15 mau dibuat dalam premis juga nggak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa gitu ya. Kalau tidak ada berarti semua ya. Pakai yang tadi aja ya, atau kita bisa pakai ini, tidak ada tuh semua. Semua kamera profesional itu boleh, berarti jadinya tidak boleh dong. Semua kamera profesional tidak boleh dibawa masuk ke dalam arena konser. Sebagian, ini misalnya P, ini Q. Berarti semua P itu tidak Q. Sebagian, sebagian yang boleh dibawa masuk oleh penonton ke dalam konser, sebagian Q, itu adalah R, gitu ya. Semua sebagian. Maka kesimpulannya apa? Berarti sebagian, ya. Sebagian apa nih? Tidak, sebagian P adalah R. Berarti apa? Jawabannya untuk nomor ini, semua ini bukan. Sebagian smartphone bukan kamera profesional. Berarti kalau sebagian smartphone bukan kamera profesional, ada smartphone yang profesional. Kan. Terus ini juga menyalahi pernyataan atau premis kedua. Gitu ya. Kamera profesional hanya boleh sebagian penonton konser membawa, bukan. Jawabannya B. Tidak ada smartphone yang memiliki kamera profesional. Ya. Oke, udah nih. Udah selesai 15 soal. Gimana teman-teman jawabannya? Udah kita bahas semua? Jawaban dari teman-teman benar semua atau enggak nih? Mudah-mudahan benar semua. Ya. Nah, eh, karena ini udah soal yang terakhir, jadi itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Kalaupun ada apa ya materi atau penjelasan aku yang terlalu cepat gitu ya, teman-teman bisa atur kecepatan ininya ya, videonya gitu, menyesuaikan sama teman-teman sekalian. Dan sebelum kita tutup, teman-teman ada nggak sih yang pengen ngebahas topik-topik lain? Boleh banget teman-teman tuliskan di kolom komentar biar dinotis sama tim Indonesia. Jadi kalaupun banyak yang request topik tertentu, itu akan kita pilih sebagai topik yang akan dibahas di video-video berikutnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain gitu ya, sehingga mereka bisa dapat manfaat dari video ini, bisa belajar bareng juga gitu ya. Jadi menebar manfaat, menebar kebaikan.